Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini kami dari peneliti SMP Negeri 1 Surabaya ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Makna dan Perilaku Pacaran pada Kalangan Remaja Masa Kini di bidang sosial. Dengan saya, Muhammad Agustus dari kelas 8I, Dan dengan saya, Biaka Yunan Maulana dari kelas 8I, serta guru pembimbing yang terhormat Bu Dwi Murwanti, Sarjana Pendidikan. Daftar isi. Daftar isi terdiri dari pembukaan, daftar isi, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. latar belakang. Dengan kemajuan perkembangan teknologi iptek berdampak pada penggunaan medsos, terutama pada remaja, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis menggunakan medsos. Berkomunikasi bisa melalui aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp, yang menyebabkan para remaja memiliki keingintahuan yang tinggi untuk mulai mengetahui isi dari sosial media. Dari sinilah awal mula para remaja mengetahui tentang pacaran. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini merupakan sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya perilaku seksual yang bermula dari pacaran dan memberi edukasi agar para remaja tidak terjebak dari zona nyaman. Tujuan penelitian ini juga mendorong kepahaman tentang pacaran remaja di era masa kini, terutama pacaran sehat yang sudah banyak sekali salah paham dengan arti pacaran, sehingga banyak sekali kasus perilaku seksual yang dimana pelaku dan korban rata-rata masih berada di bawah umur. Rumusan masalah. Mengapa banyak sekali para remaja ingin melakukan pacaran? Apakah pacaran memberi kesan positif dan manfaat? Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Persiapan awal yang kami gunakan untuk penelitian yaitu menggunakan metode survei kuantitatif. Kami membuat Google Form yang terdiri dari 19 pertanyaan yang akan kami gunakan untuk penelitian ini. Tahap selanjutnya, kami bersosialisasi di beberapa kelas, tentunya pada kelas 7, agar hasil survei lebih maksimal. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami memperoleh jawaban sebanyak 252 dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Surabaya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Grafik 1, pemahaman tentang makna pacaran. Grafik kedua, aktivitas pacaran. Grafik ketiga, faktor pendorong pacaran. Grafik keempat, dampak pacaran. Pemahaman tentang makna pacaran pada grafik 1. Dari hasil survei tersebut dapat kita ketahui bahwa sebesar 81,4% para murid hanya menganggap teman lawan jenis sebagai teman biasa dan 18,6% dekat dengan lawan jenis bahkan berpacaran. Sebagian besar para murid hanya menganggap teman lawan jenis sebagai teman sebaya. Aktivitas pacaran pada grafik 2. Dari hasil survei tersebut dapat kita ketahui mengobrol sebanyak 89,1% dan bercanda sebanyak 79,1% saat berduaan adalah hal yang paling sering dilakukan. Jalan berdua saat bepergian bersama mencapai 33,7% dan paling sedikit bersentuhan dengan 7,8%. Faktor pendorong pacaran pada grafik ketiga. Alasan atau faktor pendorong para siswa untuk berpacaran umumnya dikarenakan ingin mempunyai pengalaman baru 56,5% dan rasa ingin tahu 54,5%. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya karena baru mengenal pacaran dan ingin mencoba. Selain itu, terdapat rasa ingin diperhatikan 55% dan memiliki rasa aman 23,5%. Dampak pacaran pada grafik keempat. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dampak pacaran tertinggi dari pertanyaan di atas ialah tidak fokus sebesar 71,4%, menyita waktu belajar sebesar 64,3%, dan prestasi menurun sebesar 54,8%. Dampak yang umumnya terjadi memanglah dampak negatif, tapi tak sedikit juga yang menjawab menambah semangat belajar sebesar 19%, dan prestasi meningkat sebesar 12,4%. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil dari survei kita, bahwa rata-rata siswa SMP Negeri 1 Surabaya memulai awal pacaran dengan mengobrol dan bercanda, yang bertujuan untuk ingin diperhatikan, memiliki rasa ingin tahu, dan menambah pengalaman baru. Hal ini berdampak pada konsentrasi murid dalam belajar. Beberapa murid menganggap berpacaran dapat meningkatkan semangat belajar serta prestasi. Namun sebagian besar murid menganggap berpacaran dapat mengganggu kefokusan belajar, sehingga dapat menurunkan nilai akademik dan prestasi. Kesimpulan. Berdasarkan data dan hasil penelitian, dapat kami simpulkan, murid hanya berteman sesama lawan jenis. Aktivitas yang sering hanya mengobrol dan bercanda, namun tidak sedikit yang berpacaran.
karena pengalaman baru serta memiliki rasa aman. Ketidakfokusan dan nilai akademik menurun adalah dampak yang sering saat berpacaran. Sekian presentasi dari penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.